Wong Jawa. Jadi secara konstitusi, kalau orang Islam mau praktekkan hukum di tata negara, hukum Islam, dia tidak akan mungkin bisa. Kenapa? Di level atasnya, elitnya nggak akan kena hukum. Yang kena hukum itu rakyat jelata. Contoh. Saya nggak setuju. MBS itu apa prosecute paman-pamannya itu yang korupsi semua itu gimana? Kan udah pernah kejadian. Iya, karena itu persaingan di politik di politik kerajaannya dihabisin oleh dia pangeran itu. Iya, MBS ya, benar. Semua yang korupsi dihantam habis sama dia. Iya, itu dia memakai hukum itu dihantam. Jadi kalau Bapak bilang di elit atas nggak bisa dihukum, ya saya kurang setuju. Pak Prawira, lanjut Pak Prawira. Ya, sudah. Jadi sudah tadi. Ya, terima kasih. Oh, sudah, ya. Oke, kita dengar sekarang dari Wong Jowo. Silakan Pak Wong Jowo. Pak Wong Jowo. Kalau nggak ada, silakan Pak Manguni. Pak Manguni. Manguni 88. Ya, shalom, selamat malam. Ya, selamat malam. Shalom. Manguni, Yaya Tusanti. Yaya Tusanti. Makapetor. Makapetor. Ini ada Pak Pemirsa kan? Iya. Iya. Oh ya, Pak Teddy. Itu 2 hari lalu apologet kita dari Sulawesi Utara itu ada menyangga ya, ada satu video diputerin tuh bahwa setiap hari terjadi orang Minahasa kita itu baca kalimat 2 kalimat syahadat. Jadi setiap hari ada disahadatkan. Ini sama seperti Sis Grace tadi bilang di Maumere itu playing victim lagi. Masa di Maumere dibilang terjadi kristenisasi. Alamak Jan. Gimana dari 22 kabupaten kota seluruh NTT. Itu mayoritas Katolik dan Kristen. Saya bilang ini negara ini benar-benar ngaco benar-benar. Harusnya jangan pecah dari dalam. Untuk apa? Rakyat itu bersatu, agama hak masing-masing kan begitu di ruangan privat. Kok bawa ke umum? Kalau bawa ke umum begitu kita kritik kena lagi 156. Ya kan? Ini problematikanya. Iya, jadi mundur di peradaban. Maka Pak Kiai Ma'ruf ini bilang bangun peradaban Islam tancap tugu di Papua. Peradaban macam apa yang mau dibangun kayak gini? Itu dia di Aceh. Dia kan sekarang kan tidak berkantor di Papua. Dia kunjungi Aceh. Saya ada posting semalam. Dia meresmikan Padex, itu singkatan. Saya ada juga WA ke Pak Santi Amel sama Ibu Lisoy Disoy. Kemudian dari Aceh dia terbang ke Padang. Padang ini kan ya, benar. paling bungsu kan. Menerapkan hukum syariah Islam, ya kan. Jadi ya ini persoalan-persoalan yang harus tidak menjadi kerikil bagi bangsa ini. Bagaimana kebangsaan mau dibangun? Bagaimana bisa kuat kita menghadapi berbagai masalah polemik di dunia? Inilah saya bilang memang berat di Indonesia ini ya. Sangat berat. Nah, yang lucunya tadi di WA di grup juga ada sis kita juga bilang bahwa orang-orang non Islam baik Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu, Hindu kalau sudah ada di pemerintahan udah senyap, nggak berkutik sama sekali. Jadi tidak ada advokasi di publik ya saat ini ya. Pada terjadi penyimpangan sejak konstitusi. Tapi beberapa hari lalu saya selalu bilang, dengan apa yang terjadi di Indonesia, saya senang sekali. Senangnya kenapa? Kita
bisa melakukan advokasi peninjauan ulang kepada konstitusi. Bahwa amandemen, 4 kali amandemen tahun 2019 sampai 2022 itu ternyata membuat negara ini tidak dalam keadaan lebih baik. Nah, kalau potensi amandemen konstitusi yang kelima ini langsung saja Pak Santi Amer misalnya dari Galarua, ya kan, mewakili Galarua melakukan advokasi, atau teman-teman yang di Galarua juga berpartai politik, ya kan, cepatlah lakukan koordinasi dengan tim di masing-masing partai, yaitu mengadakan peninjauan ulang terhadap bentuk negara ini. Karena apa? Negara kesatuan sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan kekinian. Jadi ini harus maju langsung ke negara federasi. Sehingga bagi saudara muslim kita mau menerapkan syariah, silakan, monggo aja lah. Tergantung di provinsi mana mereka menerapkan, mereka bisa voting melalui anggota dewan, perwakilan daerahnya, ya kan. Jadi kita yang tidak kembali lagi ke rapat BPU PKI dulu. Kita yang dari Indonesia Timur yang masih tidak mau bergabung dengan dengan konsep syariah, ya kita jadi negara bagian itu sendiri. Tapi perjuangan kita seperti model Permesta bukan untuk pisah dari NKRI. Kita tetap bersatu dalam NKRI tapi menjadi negara federal. Jadi masing-masing provinsi lah mengurus diri masing-masing. Kalau ini kan rancu, pemerintah pusat juga intervensi mendukung Islamisasi terjadi di Indonesia, suka atau tidak suka. Walaupun pemerintah sendiri tidak mengakui hal itu. Kasus baru-baru ini di Bali juga sama. Bule yang merasa ya mungkin dia tidur siang atau lagi pesta, merasa kurang nyaman dengan ada suara azan toa terlalu kuat barangkali. Ya kan, apa di Bedugul yang saya pernah bilang itu di mana-mana sekarang kan. Dia malahan mereka dideportasi pulang. Ini kan sebenarnya secara regional itu merugikan untuk PAD-nya, pendapatan asli daerah Provinsi Bali yang baru-baru ini juga kena dampak berat sekali COVID-19 kan. Jadi hal-hal ini kita nggak tahu ya apakah pemerintah pusat menaruh perhatian seperti ini. Ini berat-berat. Jadi kembali lagi secara konstitusi, DPD, senator-senator di seluruh provinsi termasuk Indonesia Timur, saya kira Galarua bisa melakukan mempromosikan sebagai pilot project dari Galarua ini. Kita tetap dalam konsepsi Republik Indonesia, tapi bukan negara kesatuan lagi, negara federasi. Nah, saya pikir seperti ini dulu yang saya tanggapi dulu. Silakan teman-teman yang lain. Oke, silakan Pak Permesta. Saya tambahin dikit ya Pak Frans. Iya. Oh iya. Mantap. Iya, Pak Andi. Mantap. Oke, Mantap. saya nyambung lagi. Kita ini melawan Islam ini kayak melawan tembok. Udah nggak mungkin tembus. Soalnya mereka itu merasa agamanya itu nomor satu, ajarannya nomor satu. Biarpun kita yang dari luar melihat ini satu pembodohan yang besar-besaran. Nah, jadi gimana? Kita melawan tembok, kita nggak bisa menang. Nah, saya sambung tadi yang Pak Santi Amer bilang, kenapa kalau korupsi nggak dihukum mati aja? Jadi kita ikutin sistem mereka, ya, dengan melalui MUI sudah saya kumandangkan. Kita ikutin sistem mereka. Kita bilang ke MUI, kenapa kamu nggak ada fatwa melawan korupsi? Kenapa kamu nggak mau bikin fatwa melawan KKN? Fatwa melawan kemiskinan segala macam. Itu aja. Jadi kita ikut game mereka aja. Berani nggak mereka bikin fatwa yang semacam itu? Itu aja. Soalnya bianglah di Indonesia ini kebodohan Islam ini ya korupsi. Korupsi ini ya ajaran mereka. Ya, itu aja yang saya pikir tambahin. Jadi kita nggak bisa ngelawan mereka. Mereka harus ini. Nggak bisa. Kita nggak bisa ngelawan mereka, kalah kita.
Kalau Wong mereka Jowo. udah Pak Wong Jowo. terbodohkan. Jadi kita ikut sistem mereka aja, kita tantang sistem mereka. Kalau sistem mereka benar, MUI itu fatwa itu kan lebih tinggi dari hukum. Keluarin aja fatwa anti korupsi, keluarin aja fatwa anti KKN. Ya, Wong terus Jowo. Pak Bang Ya, Uni, Pak Wong terus. Jowo, mungkin saya nyela sedikit, sorry, sebelum Pak Permesta. Kalau hukum syariah Islam, hukum kinaya diterapkan, contoh seperti di Arab Saudi, itu kan kerajaan yang pegang kekuasaan. Nah, kalau mereka rakyat seluruh salah satu negara itu yang melanggar hukum syariah, hukum Islamnya, pihak kerajaan itu kebal hukum. Yang kena hukum kinayah itu adalah rakyat jelata. Saya beberapa waktu lalu sempat ngomong itu di beberapa speak lalu itu saya ngomong contoh kasus Irwandi, gubernur Aceh. Gubernur Aceh kena kasus korupsi. Tapi dia tidak dihukum dengan hukum kinayah, hukum Islam Aceh. Malah dia ditarik ke Jakarta dengan menggunakan hukum positif. Maka saya bilang inilah kerancuan dan penyimpangan dalam sistem hukum tata negara di Republik Indonesia. Apakah para cendekiawan Islam nggak malu melihat ini kejatuhan Islam sebetulnya? Apakah nggak malu? Mana moralitas? Yang Menteri BUMN sekarang tuh teriak-teriak menggunakan jargon di BUMN itu akhlak. Mana akhlaknya? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Kamu ditangkap KPK, kamu ditangkap KPK pakai baju orange masih bisa ketawa melambaikan tangan itu gimana coba? Ya, Pak Wong Jowo, Menteri Agama kita beberapa periode lalu di zamannya Pak SBY itu ketangkep tangan korupsi cetak produksi kitab suci. Makanya kami sempat ketawa. Kalau MUI berani fatwa korupsi haram karena hukum kinayah. Hukum kinayah kan tergantung kan, bisa potong jari kelingking sampai jari jempol, potong lidah. Lucu nggak kira-kira kalau kiai mau khotbah atau petinggi-petinggi cendekiawan Islam kalau mau khotbah, lihat kalau mereka mau audiensi atau di publik atau mana, buntung jari kiri, buntung jari kanan, buntung tangan, kan begitu. Yang repot buntung lidah, dia berbohong kan ada hukum. Bayangin kalau disuruh dia baca Pancasila, coba Pak Wong Jowo, kalau dalam keadaan lidah itu kena potong, kena hukum kinayah, itu baca Pancasila, coba gimana kira-kira bunyinya? Tapi gini dulu Pak ya. Kita nggak bisa bandingkan dengan Saudi Arabia, Pak. MBS itu dia kan ini totalitarian, Pak. Apa yang dia katakan dia, jadi dia jadi nggak bisa bicara mengenai mereka. Soalnya apa? Kedua, presiden kita ini kan bahasa Cinanya ini kan bolancau, nggak ada titik, nggak berani. Bukan itu. Masalahnya bukan di situ Pak Wong Jowo. Pak Wong Jowo, gini Pak Wong Jowo. Jadi secara konstitusi, kalau orang Islam mau praktekkan hukum di tata negara, hukum Islam, dia tidak akan mungkin bisa. Kenapa? Di level atasnya, elitnya nggak akan kena hukum. Yang kena hukum itu rakyat jelata. Contoh. Saya nggak setuju. MBS itu apa persecute paman-pamannya itu yang korupsi semua itu gimana? Kan udah pernah kejadian. Iya, karena itu persaingan di politik di politik kerajaannya dihabisin oleh dia pangeran itu. Iya, MBS ya, benar. Semua yang korupsi dihantam habis sama dia. Iya, itu dia memakai hukum itu dihantam. Jadi kalau Bapak bilang di elit atas nggak bisa dihukum, ya saya kurang setuju. Itu elit lagi di monarki kasus itu, Pak. Beda. Itu kasusnya berbeda lagi, Pak. Nah, yang saya maksudkan adalah kalau di Yathrib Madinah, Muhammad bin Abdullah itu memegang tiga secara konstitusi, eksekutif, legislatif, sama yudikatif. Nah, mereka kerajaan, Pak. Di zaman sekarang nggak bisa, Pak. Dia kan kerajaan, kita mana bisa, dia nggak ada
Ya kerajaannya dipimpin oleh raja, ya itu totalitarian, nggak bisa dibandingin. Makanya saya bilang kita harus ikutin cara Indonesia. Kalau MUI itu memang berkuasa lebih tinggi dari hukum, ya suruh mereka bikin fatwa mengenai korupsi, fatwa KKN. Itu aja yang saya bilang. Kita ikutin sistem mereka aja. Itu maksudnya. Thank you. Lanjut Pak.